dia diutus ke dunia. Saya mau tanya, apa alasan yang bisa masuk akal lah sehingga Yesus ini turun langsung ke bumi ini untuk apa dia? Orang mana kau? Woi, Silakan orang mana? tunjukkan aja, bacakan aja Pak. Kalian dari semalam itu saya pantau terus ada satu bangsa. Ya, iman Kristen itu sebenarnya ikut Paulus apa Yesus sih? Anda mengikuti Allah atau mengikuti manusia? Oh, saya itu tidak pernah disebut orang Yahudi ya. Itu satu hal yang Anda harus tahu. Intinya dia itu keturunannya dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lah. Keturunan Percaya mereka. Tunggu. Ini Adam percaya sama Muhammad. Iya. Halo. Salam, selamat siang. Ya, Islam Kristen Pak. Ya, Islam atau Kristen? gimana Mak? Islam atau Kristen Pak? Ya itu di tulisan itu kan di bio itu kan ada itu namanya. Oke, kenapa Anda mengucapkan shalom? Saya juga bingung itu dia. Ya saya orang timur. Kenapa? Saya ini orang timur. Saya orang Flores. Jadi, Anda Islam? kalau Saya nggak nanya itu. Anda Islam kan? Berikan salam itu. Enggak, saya Iya, cuma Islam, bertanya dari Anda nama itu Islam. kan sudah Islam. Saya Dari nggak tahu Islam. nama dari nama itu tidak bisa menunjukkan agama seseorang gitu ya. Saya juga cewek berhijab tapi bukan artinya saya Islam. Jangan itu. Ayo. Oke, ada yang mau ditanya Pak Kajian? Gini lah. Kalau pertanyaan mengenai Yesus Tuhan atau tidak itu nggak terlalu ini sih. Cuman kayak gini lah. Ya, setiap kali konten kita kan selalu apa ya, kayak mengundang orang lain bergabung di kita punya room. 2 orang kita di situ, 3 orang, kroik 1 orang kayak gitu. Ini Cobalah saya Pak. sekali-sekali itu Yang sebelah ini dengan saya itu sama Pak. Ini juga saya. semalam pun saya tengok kan Aduh, kenapa? Bapak langsung aja Pak, jangan curhat di sini. Silakan bertanya aja atau Bapak mau mendiskusikan sesuatu. Di sini tidak terima guru BP. maksud tanya gini lah Pak. Mm-mm. Ini orang Kristen kan katanya Yesus ini juru selamat ya. Betul. Dia diutus ke dunia. Saya mau tanya, apa alasan yang bisa masuk akal lah sehingga Yesus ini turun langsung ke bumi ini untuk apa dia? Supaya dia bisa Bukan mati. apa dia tidak punya malaikat, dia tidak punya. Dia Langsung turun kayak ke gitu. dunia ini dan mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa menjadi kurban. Mm-mm. Ini masuk akalnya adalah Dia butuh makan juga ya? kenapa? Berarti dia butuh makan, butuh minum juga ya? Iya, kemanusiaannya pasti butuh makan, butuh minum, tetapi keilahiannya tidak butuh itu. Karena dia ilahi adalah sang hidup. Makanya Yesus berkata, "Akulah hidup." Gitu. Oh, aku lah hidup. Iya. Jadi Kenapa gak duluan dia daripada Nabi Adam? bahkan sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 24. Oh, dia sudah ada. Di mana dia? Telah ada, Belum dia pernah ada di- dalam kekekalan bersama-sama dengan sang Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Oh, Bapak itu siapa? Bapa itu adalah Dia, Allah. bukannya dia itu Bapak, kenapa dia bilang dia bersama Bapaknya? Sedangkan Karena dia bukannya firman. dia Tuhan. Karena dia firmannya Bapa. Kalau Bapa Dia tidak firman memiliki Bapak. firman, Berarti saya Allah berikan kami firman bisa. kepada kamu, Ibu. Pak Berarti saya Kajian, bisa memberikan Pak firman Kajian, gini ya Pak Kajian. Kalau saya lagi ngomong selesai dulu saya bicara, saya pun mendengarkan Anda. Jadi ada yang ditangkap oleh orang-orang di bawah ini. Jangan buru-buru. Kalau Bapak memang udah mau berak, ya silakan turun aja. Ya, saya kasih tahu. Jadi Yesus ini dalam keilahiannya firman, dia itu bersama-sama dengan Sang Bapa yang adalah Allah dalam kekekalan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Gini, kalau dia bersama Bapak, berarti dia punya Bapak ya? Bukannya Punya, Allah Maryam itu adalah Bapanya. punya suami. Hmm? Terus pertanyaan saya, Yesus punya Bapak. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan. Bukan.
Kan dia ada bersama-sama dengan Allah. Belum ada ciptaan nih. Jadi tidak bicara tentang perempuan atau kemanusiaan. Ini bicara keilahian. Anda nangkep nggak sih? Kalau Anda nggak dengarkan saya, Anda nggak dapat apapun, Pak, di sini. Ya, santai. Saya belum selesai satu kata udah Anda timpalin. Slow ya. Gitu. Jadi Yesus ini dalam keilahiannya saya bilang, dia ini bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan. Jadi jangan bicara ibu, jangan bicara kemanusiaannya, karena bicara keilahiannya. Gitu. Paham ya Pak ya? Ini kalau Anda nggak pelan-pelan, soalnya ini ajaran dosis tinggi Pak. Anda tuh harus ya, oke. Gini Bu, sebelum dia ceritakan bumi ini kan, berarti ibu bilang tadi dia bersama Bapak. Pertanyaan saya itu, bersama Bapak itu di mana? Kalau dikatakan di surga itu di mana sekarang? Itu yang pertanyaan. Surga itu adalah Bapa. Jadi di mana? Di dalam Bapa. Dia di dalamnya Bapa. Iya. Oh, iya. Karena Bapa itu adalah surga. Terus saya maunya ibu memberikan sesuatu hal yang bisa masuk di akal lah. Misalnya kayak gini. Contoh air kan, air itu ada dia, air ada, bentuknya ada. Sekarang pertanyaan saya, dia bersama Bapak itu, dia berada di surga itu adalah Bapak. Pertanyaan saya, Bapak dan surga itu di mana sekarang? Apakah meliputi seluruh alam semesta ini dalam energinya, namun dalam esensinya tak terhampiri. Itu 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Gini Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Contoh kayak ini gini. ditangkap nggak nih jawaban saya nih? Saya ya percuma. Gini, cuma jawaban Ibu juga belum bisa apa ya, kayak ini dengar ya, dalam esensinya, makanya Bapak tanggapin, dengar. Makanya saya pakai bahasa simpel-simpel. Dalam esensinya, ya, hakikatnya dia, haknya, zatnya itu tidak terhampiri. Tetapi dalam energinya, dalam kuasanya, dia ada di bumi dan ada di surga, di mana-mana. Itulah Allah kami yang esa itu. Berarti dia ada di mana-mana ya? Iya, dalam energinya dia ada di mana-mana. Sebab dia adalah sang hidup. Makanya kenapa manusia yang ada di dunia ini hidup dengan nafasnya Allah. Udara ini, inilah nafasnya. Gitu. Berarti kalau dia hidup, kenapa waktu disalib itu mati dia? Yang mati kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kemanusiaannya. Iya. Eksistensi dia sebagai Allah. Dengar, eksistensi dia sebagai Allah itu tidak pernah mati. 1 Timotius 6 ayat 16 tadi, satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, yang mati itu adalah kemanusiaannya yang ditambahkan 2000 tahun yang lalu melalui rahim perawan Maria. Ini saya udah pelan-pelan harus ditangkap. Dari sejak penciptaan, Allah itu memang langsung ketemu dengan manusia. Ketemu dengan manusia melalui perantara nabi-nabi. Ini hukumnya dari dulu, dari zamannya Adam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Yang bilang Tuhan Allah itu enggak ketemu dengan Nabi Muhammad itu ketemu langsung itu siapa? Oke, ada dalilnya? Ada dalilnya Nabi Anda ketemu langsung? Gini. Di Quran? Kita nggak usah ngomong misalnya dalil. Berdalil dong Pak, karena kita ini beriman aja, gitu loh. Kalau nggak berdalil ya. Buka aja Quran Al-Isra ayat 1 namanya. Buka aja Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu. Anda silakan aja buka, jangan saya dong. Anda mau nunjukkan data ke saya. Ini kan tanya, saya bilang. Untuk mendukung argumentasi Anda menyertakan dalil. Masa nyuruh saya? Ibarat kata, kamu udah nuduh saya pencuri, kamu aja sendiri buktiin kamu pencuri. Gila, gitu konsepnya. Tidak seperti itu, gitu loh. Jadi, Bapak aja, jangan suruh saya membuka. Oke, silakan. Tadi ibu yang bilang duluan masalah tentang Nabi Musa ketemu dengan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tidak ketemu dengan Tuhan. Itu kan ibu yang buka duluan diskusi itu, bukan saya. Sekarang kalau ibu tanya masalah itu, saya bilang
buka saja Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu. Silakan Kan baca. saya yang buka duluan itu. Silakan Ibu baca, yang buka silakan duluan. baca. Silakan baca Al-Isra ayat 1 tadi. Silakan. Loh, ibu suruh lagi saya baca gimana? Loh, Sedangkan Anda ibu kan yang mau buka duluan itu menyajikan diskusi. data. Anda kan mau membela argumentasi Anda, Pak, kajian. Namanya kajian Ya, tapi ibu nggak cari ngerti aja kajian sendiri ya. di situ lah. Ngapa dulu Loh. disuruh saya? Coba buka Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu. Pak, itu kan iman Anda. Anda lah yang berkapasitas menjelaskan gitu. Bantah argumentasi saya dengan argumentasi Anda didukung dengan data. Anda namanya kajian tapi nggak paham kajian ya. Anda kalau di Superboy udah diludahi berkali-kali nih, Pak. Orang mana kau? Woi, Silakan orang mana? tunjukkan aja, bacakan aja, Pak. Kalian dari semalam itu saya pantau terus ada satu bangsa itu. Emosi teman-teman. Kesana juga dia. Jangan emosi dong, Pak. Jangan emosi. Ini kan lagi diskusi. Yang kau bilang siapa? Ya, anak pesantren nggak boleh gini ya sayang ya. Ayo silakan tunjukkan data Anda. Nggak usah nanya anak mana, anak mana. Saya anak Allah. Saya anak-anak Allah. Enggak, saya sebenarnya nggak mau naik gini. Cuman dari Ya semalam udah, kalau itu nggak mau ada naik, satu turun aja. yang Yusuf siapa itu yang bangsa. Nggak usah nangis Bapak. Bilang Kalau nggak pakai bisa saja menunjukkan Al-Quran, apa data. itu. Oke. Orang ajar betul kayak gitu. Mas, Bapak kurang ajar, astaga, istighfar. Saya pantau dari Jangan semalam kurang tadi ajar. punya room ini. Kita cuma lihat-lihat aja. Saya juga ngapain berdebat masalah agama Nah ini. terus kenapa naik, Lakum Pak? dinukum waliy din. Agama itu urusan agama saya, ini saya. Bapak ngapain Cuman naik dan saya- marah-marah? siapa yang semalam itu suruh? curhat. Aduh, ini namanya kajian ya. Anak pondok pesantren jangan gini dong. Boleh ya Bapak ya. Ingat-ingat salam toleransi. Kalau Bapak merasa butuh membela agama Bapak, ya silakan bela agama Bapak. Saya hanya menanggapi yang bertanya kepada saya tadi. Kita adakan diskusi gitu. Cuman kan teman Bapak sebelumnya udah mak nggak tahu jawab. Ya jadi kalau Bapak masih kejang-kejang, ya belum siap ya janganlah. Ya kita baik-baik di sini Pak. Kita nggak ada niat apapun. Gitu. Jadi kalau Bapak mau berdiskusi silakan. Mampu membela iman Anda silakan. Gitu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa juga. Nggak dilarang di sini. Nggak langsung dihukum di gimana. Ya Pak Kajian ya. Gitu Pak Kajian. Nggak usah tantrum. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah? Ini ada, maaf ya saya turunkan Bang ya Pak Kajian, ya. Bang Kajian. Anda orangnya Bang Kajian, baperan. mana tadi tuh? Mana tadi tuh? Kok Yang turun? kemarin kok kesini. Bapak Islam atau Kristen Pak Albi? Kristen Kak, Katolik saya. Oh, Bapak mau ketemu sama dia? Enggak. Boleh Pak, boleh Pak. Gaskan Pak, di bawah dia Pak. Ajar Pak. Gas Pak, gas di bawah. Ah gitu ya. Ini bukan room curhat ya. Tidak usah room curhat kesedihan hidup kalian gitu. Ya karena hostnya aja juga udah sedih gitu ya. Jadi jangan ditambahin lagi curhatan kalian. Jangan lupa tap sama nge-give ya teman-teman ya. Biar awet ya akunnya ya. Oke, halo Hamzah. Halo. Ya, Islam Kristen Hamzah. Islam, Mbak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen ya? Tetap ya bertanya juga mengedepankan toleransi ya. Gitu. Toleransi. Iya, saya hargai iman Anda. Anda juga menghargai iman saya. Kalau bertanya silakan boleh. Enggak apa-apa, Soalnya tanya Kristen apa itu- aja. Iya, tentang iman Kristen pasti. Ya, iman Kristen itu sebenarnya ikut Paulus apa Yesus sih? Ikut Yesus dan ikut Paulus. Karena apa yang diajarkan Rasul Paulus itu dari Yesus. Apa namanya? Si Paulus itu kan orang Farisi kan? Dia orang Kristen, Pak. Ya Farisi kan dia. Sebelumnya Parisi, sekarang jadi Kristen. Tapi kan kata Yesus kan jangan ikut orang Farisi kan, Nabi palsu. Iya, makanya dia jadi Kristen. Sekarang saya tanya balik, Bapak. Bapak itu sebenarnya ikut Muhammad atau ikut Allah? Apanya? Ya iman Anda. Orang Islam itu ikut Muhammad atau ikut Allah? Oh Ini jelas. pertanyaannya sama. Ikut siapa? Jelas, Mbak juga tahu lah. Tahu Ya sendiri. siapa? Jawablah. Anak kecil juga udah tahu lah, Mbak. Ya jawab aja.
Lama saya. Lo dijawab aja. Jadi sebenarnya orang Islam itu ikut Nabi Muhammad atau ikut Allah? Dijawab. Satu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Udah jelas. Apa? Jelas apa? Jawab Udah aja. jelas. Apa tuh? Ngikutin? Ya kan dari atas sampai ke bawah. Allah Muhammad itu kan lurus, Oh, Mbak. Allah Muhammad. Oh. Jadi Bapak Islam ngikutin lurus. manusia dan ngikutin Allah gitu, Pak. Islam kan tauhid dari Saya nggak Allah. tanya itu, Pak. Fokus ya. Jadi Anda ini mengikuti Muhammad atau mengikuti Allah? Muhammad itu diturunkan wahyu sama Allah. Ya kita ikut karena dari Allah yang perintahkan. Muhammad Jadi itu. Bapak mengikuti manusia dan mengikuti Allah ya? Karena Muhammad manusia kan? Atau Muhammad Allah? Mengikuti apanya? Loh, Anda mengikuti Muhammad atau Allah? Atau mengikuti Muhammad dan Allah? Kalau aku mengikuti Paulus, aku sembahi. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Karena Anda tidak Kristen. Jadi Anda Iya. ngikutin Muhammad atau ngikutin Allah? Jawab. Ini pertanyaan menjebakkan pertanyaannya. Enggak, saya nggak jebak. Dijawab aja. Bapak mau apa? Aku Bapak udah bilang. jawab A, B, C. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah Berarti itu Pak, Allah- pakai bahasa Indonesia. Jadi Bapak ikut Muhammad atau ngikut Allah atau ngikut siapa gitu, silakan. Allah Muhammad itu kan satu jair, itu satu jalan itu, tak ada Oh. pisah itu. Oh, jadi Muhammad satu dengan Allah, nggak pisah. Waduh. Iyalah, Oh, jadi Anda mengikuti manusia dan Allah ya? ikut manusia itu apanya? Ikutin apanya? Muhammad kan Anda ikutin gimana? Iya. Ikutin Muhammad itu ikutin Muhammad apanya? Anda ikutin nggak? Ya aku tanya, ikutin apanya? Maksud dan tujuanmu? Mana saya tahu, saya cuma nanya Anda ngikutin Muhammad nggak? Makanya saya tanya, kok ditanya apanya? Aku Ya, terserah. Mau ngikutin cara bokernya boleh, mau Aku ngikutin ikutin cara adatnya yang nikahnya boleh, ya diturunkannya sama terserah. dia. Mau ngikutin aja. Anda ngikutin Muhammad atau Allah? Iya. Iya Itu apa? pertanyaan. Aku ikut Muhammad kan ikut Allah juga. Pertanyaan yang aneh Berarti kali. ya berarti Bapak ngikuti Allah dan juga manusia kan? Kenapa? Ya, Sekarang kita pertanyaan ke kamu. Itu kan pertanyaan yang logikanya nggak masuk anak. lu Pertanyaan masuk dong. Jadi Bapak bisa menentukan Bapak Mbak. sebenarnya ngikuti manusia atau Mbakku ngikutin yang Allah. cantik. Jangan dia gini ya Pak ya. Bapak, saya tahu orang-orang itu takut ketika menjawab saya tuh takut terjebak karena saya tahu ya spekulasi saya tinggi gitu. Ini saya rendahkan, Mbak. Tenang. Saya ini udah mode terbahan ya. Jadi jangan takut. Tinggal jawab aja seikhlasnya gitu. Anda ikuti manusia atau ngikutin Allah? Itu aja kok. Silakan dijawab. Jangan panik, sayang. Silakan. Kita mode soft spoken loh. Ayo Pak. Nah, ini salam toleransi nih, nggak mau. Iya kan tadi udah saya bilang. Nah, jadi kalau aku ikut Rasulullah berarti kan sudah jelas kan? Pasti ikut kayak Allah juga kan? Nah, seperti itu. Jadi Anda mengikuti Allah dan manusia ya? Udah lagi Mbak aku yang cantik. Sekarang aku tanya Mbak, Iya, apa kok. cantiknya? Tinggal mengakui. Sekarang Mbak Iya, tanya, aku Mbak. tanya Mbak ya. Aku Mbak, tadi. Mbak tunggu dulu. Kok takut Mbak, banget? Mbak jawab ya, Mbak jawab ya. Mbak Nila ya, aku suka Mbak itu apa cantiknya? Mbak jawab. Keduanya. Ah, mana ada? Karena saya tidak bisa terpisahkan dengan kecantikan saya. Ini kan enak jawabnya. Anda tinggal menjawab aja. Jadi Anda ikuti Allah atau ikutin manusia? Aduh, pertanyaannya yang Saya jawab loh. Anda bertanya aja saya jawab. Anda kayak ketakutan menjawab. Santai. Salam toleransi. Tenang. Bismillah. Sampai bismillah. Untung nggak Allahu Akbar. Mau jawab ini. Aku pakai bismillah dulu, biar nggak salah. Ini kan pertanyaannya, aku ikut siapa ya? Iya. Bingung juga aku.
wajar memang Anda memang beragama bingung. Memang wajar, Pak. Bukan. Kalau saya mau Pertanyaanmu bingung. itu membingungkan. Bapak bertanya aja saya bisa jawab dengan standar yang sama. Kenapa saya bertanya dengan standar yang Ini sama? sekarang Saya nggak bisa tanya jawab. sama saja. Kamu itu Mbak tanya aku tuh sama kamu tuh laki-laki apa perempuan? Aku jadi bingung juga mau jawab. Apa jawabannya? Karena dari aku ini kan perempuan. Saya ini manusia, saya perempuan, saya guru, saya pacar, saya kekasih, saya semuanya. Kenapa? Karena itu beneran. Itu adalah diri saya. Ah, ya betul. Nah, sekarang saya tanya, Anda ini mengikuti manusia atau Cuma Allah? ada salahnya Mbak. Tunggu dulu. Pertanyaanmu itu saudara. Mbak. Pertanyaanmu itu yang salah Mbak. Anda nanya sama saya aja saya jawab loh. Masa saya nanya balik dengan standar sama Anda nggak mampu jawab? Ya wajar disebut umat bingung ya. Pertanyaanmu itu kayak bikin gimana Jadi, mau jawab? jadi sekarang saya bilang Anda umbi lah ya, umat bingung. Umbi-umbian. Ya, Mbak. Ikut Allah apa ikut Iya, Muhammad? sejenis umbi-umbian. Jadi aku mau jawab apa? Terus sekarang aku Ya terus kita balik Anda mau nih. jawab apa? Sekarang aku tanya kita balik ya. Aku tanya Mbak ikut Allah apa ikut Muhammad? Nah, Mbak jawablah. Ini saya nggak beriman kepada keduanya. Andainya. Itu bukan Tuhan saya, bukan Nabi saya. Saya nggak ngikutin mereka, mohon maaf. Fik, saya oten, bukan Mbak muslim. ikut. Oh, oke lah. Sekarang aku tanya. Mbak ikut Allah Yesus apa Paulus? Saya mengikuti Yesus seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Bisa kan dijawab? Paulus itu kan bukan nabi. Pokoknya saya ngejawab, terus kenapa Anda tidak bisa menjawab? Sekarang Anda saya tanya, Anda mengikuti Allah atau mengikuti manusia? Manusia itu siapa? Ya Muhammad emang nggak manusia? Oh, namanya lah. Kasih namanya. Aku ikutin siapa? Aku ikutin Rasulullah karena ditunjuk sama Allah gitu. Ya udah berarti Anda kan ngikutin Allah dan manusia toh? Nah, betul. Kenapa Anda ketakutan? Jangan. Manusia aku nggak setuju. Manusianya itu Rasulullah bilang aja. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad tidak manusia? Iya, tapi kan ada namanya. Jangan asal manusia saja. Jangan sampai mbaknya lari ke Paulus, aku nggak mau lah. Loh, nggak ada hubungannya Anda yang ke Paulus. Kok saya nggak pernah bawa Iya. Paulus dari tadi? Tandanya aja udah gemeteran, meriang. Ya, langsung berpikiran sujon gitu loh. Ya. Oke, silakan Anda mau bertanya apa lagi? Santai Pak, tetap salam Oke. teloran. Aku tanya lagi. Apa telur? Jangan telur lah. Iya nih loh, salam teloran sih. Oh. Oh. Silakan. Aku mau tanya nih, Mbak. Mau tanya lagi. Boleh. Itu sejak kapan sih si Paulus itu jadi rasul itu? Sejak diutus Yesus. Enggak lah, Yesus udah meninggal loh. Yesus itu meninggal cuma 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Yesus udah disalibkan, diangkat ke langit itulah Iya. baru. Dia hidup, bahkan dia bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari 40 malam sebelum dia Ya. berangkat ke surga. Kalau murid yang lain oke lah, tapi kalau Paulus ini nongolnya dari mana dia ini? Ya karena bertemu dengan Yesus. Ini datanya di dalam Kisah Para Rasul 9. Padahal itu kan dia itu kan pembunuhan orang-orang ini pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Anda kan bertanya, kapan Rasul Paulus menjadi rasul? Saya jawab, ketika Yesus itu mengutus dia waktu perjalanan ke Damsyik. Ini ada data. Terus Data kadang betul tidak itu ya? Gini, karena Kisah Para Rasul 9 itu ditulis Rasul Lukas juga. Ya. Dan kalau Anda mengatakan, betul nggak ya, curiga, harusnya Anda juga mencurigai kitab Anda. Nih, saya mau nanya, betul nggak Allah pernah ketemu sama Muhammad? Sejak kapan Muhammad jadi rasul? Ya kan? Ya. Gini kan Mbak, mereka Mbak itu kan saudaraku
Kristiani itu kan. Nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Nah, maksudnya jelasin nih. Jelasin. Nggak percaya Nabi Muhammad. Aku paham aja. Lagian orang Yahudi aja nggak percaya Nabi Isa. Nggak usah curhat, Pak. Sekarang jawab aja Nggak curhat, pertanyaan nggak curhat. saya. Buktinya ini. Iya, sejak kapan Muhammad itu jadi rasul? Silakan. Kalau ilmu itu tak usah belajar. Nabi Muhammad itu benar dan tidaknya. Tapi belajar Al-Quran. Rasul Paulus kan ketemu Yesus. Yesus mengutus langsung ya. Pergilah ke sana, temuilah Ananias. Nah, Buktinya siapa ini di situ? Yesus ini menyuruh Rasul Paulus ketemu dengan rasul lainnya. Nah, ini Ada dikonfirmasi nih ya, sabar. Ini Rasul Paulus ini dikonfirmasi. Bahkan dia sempat dibikin buta sama Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Yesus melalui rasul lainnya. Siapa Ya, yang dan cerita itu? Ini Lukas yang cerita, kan tadi udah saya bilang, ini murid-murid Yesus ini. Ini kan banyak, Pak. Jadi rasul-rasul ini banyak diutus sama Yesus dan ini mengkonfirmasi kerasulannya Rasul Paulus. Kalau Karena Rasul Paulus ini kan bertemu langsung dengan Yesus. Dikonfirmasi oleh rasul lainnya. Oke, benar dia rasul Yesus. benar. Nah, sekarang saya tanya, Allahmu ini mengutus Muhammad, ya, ketemu nggak nih Allah dengan Muhammad? Makanya dia diutus jadi rasul. Silakan dijelasin. jumpa. Oke, di mana dia jumpa? Jumpa, pokoknya jumpa aja dia. Jumpa. Pokoknya jumpa. Gimana ini kalau pokoknya jumpa gimana? Gini. Gimana? Cara untuk kita percaya Rasulullah itu gampang itu sebenarnya. Nggak, saya nggak nanya itu. Coba konfirmasi dulu Aku bahwa konfirmasi Allah nih. ini bertemu langsung dengan Muhammad dan mengutus dia jadi rasul. Ini Konfirmasinya ada, dulu. ini ada kumis lagi. Thank you Bang Anak Toba. Silakan. Konfirmasi dulu. Ada nggak konfirmasinya? Ini Mbak, pas dia Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu dia jumpa sama Allah. Sudah jadi rasul Muhammad itu. bertemu dengan Allah peristiwa Isra Mi'raj. Sementara dia udah rasul sebelum ketemu. Iya. Ini timelinenya dibenerin dulu dong. Dia jadi rasul itu pas di Gua Hira berjumpa sama Jibril. Loh, apakah Jibril adalah Allah? Jibril itu Pertanyaan saya, apakah Muhammad ketemu sama Allah dan dikonfirmasi menjadi Iya, rasul? Ini pernah, kenapa Jibril? pernah jumpa sama Allah. Kapan? Itu pas Isra Mi'raj, Mbak. Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad baru jadi rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj atau sebelumnya? Sudah lama dia jadi rasul. Berarti nggak ada konfirmasi dong, kok udah jadi rasul? Iya kan, namanya gini kan, misi yang paling apa namanya? Istilahnya paling penting lah, makanya langsung jumpa sama Allah. Oke, berarti di mana-mana Pak, begitu jumpa sama Allah baru jadi rasul. Diutus dulu langsung sama Allah baru jadi rasul. Ini kok udah jadi Enggak rasul lah. sebelum Nabi ketemu. Musa saja itu sudah nabi sebelum jumpa sama Allah. Sejak kapan Nabi Musa ketemu Allah? Di Sejak kapan? Kalau Musa ketemu dengan Allah, Musa udah Islam dong. Musa udah jumpa sama Allah. Loh, kalau Musa beneran ketemu dengan Allah, harusnya dia udah beragama Islam, udah ngucap 2 kalimat syahadat. Iya, dia Islam. Jangan Anda memfitnah Musa beragama Islam. Karena Musa, nabinya Israel, nggak pernah bersyahadat 2 kalimat syahadat. Bukan Islam ya. Dia itu Muslim, Pak. Nah, loh. Muslim itu apa? Muslim itu orang yang taat sama Allah. Kapan hari Musa taat kepada Allah? Soalnya Musa nggak jadi Islam. Gimana Muslim, cara ya. Musa taat kepada Allah sementara Islam dia itu tidak baru- menjadi seorang Islam? Islam itu baru nama terakhir agama itu, agama yang diturunkan Allah itu Emang Islam. sebelumnya Musa beragama apa? Nama agamanya apa? Dia Muslim, dia Yahudi dia. Mana ada agama Muslim, Pak? Tidak, bukan agama Muslim. Maksudnya itu Muslim itu bukan Islam lah. Muslim itu maksudnya itu menyerahkan diri sama Allah. Saya tanya, menjauhi larangan Musa Allah. agama apa? Musa agama apa?
Musa agama Mus- apa? Muslim itu mau siapa saja. Saya tanya Musa beragama apa? Musa itu agamanya Yahudi di bawah dia. Kenapa agamanya Musa malah nama bangsa? Agamanya Iya, agama karena dia Yahudi itu adalah nama bangsa. Ya, terus Anda bilang dia beragama bangsa. Karena Yahudi itu Bukan. bangsa. Loh, Yahudi itu kan nggak ada, Pak. Jadi gimana? dia kan apa namanya dari Yakub ya. Yakub itu kan Bani Israel. Keturunannya Yakub itu Bani Musa Israel. itu orang Lewi, Pak. Iya, tapi Musa itu tidak pernah disebut orang Yahudi ya. Itu satu hal nggak yang Anda harus apa-apa lah. tahu. Intinya dia itu keturunannya dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nabi siapa lah. keturunan Daud. Pak, di mana-mana duluan Musa. Daud mah belum lahir, Pak. Gimana? Oh iya, ya, ini Ini gimana? Pak, ini gimana ceritanya Musa jadi keturunan Daud, sementara Daud aja belum lahir. Aduh Tuhan. Mbak gini Mbak ya. Gimana? Intinya Nabi Musa itu keturunannya itu kan dari kaum Yakub itulah Bani Israel. Jadi agama apa nih Musa nih? Dia Yahudi. Musa itu orang Lewi. Nggak pernah Musa disebut orang Yahudi. Dia kan bawa Taurat. Jadi agama apa lah ini Musa, Pak? Dia bawa Taurat, agama Yahudi. Dia bawa Taurat. Bawa Taurat agama Yahudi. Dialah. Jadi kalau bawa Jabur agama apa? Kalau Jabor itu orang Israel juga itu orang yang Karena Anda bilang statementnya ya, kalau bawa Taurat berarti agama Yahudi. Nah, Daud itu juga dia megang Taurat, tapi dia Iya. juga menulis Jabur. Jadi dia orang apa Daud? Nah gini Mbak, Israel itu kan kaum yang dipilih sama Allah, dipilih oleh Tuhan, kaum yang paling dipilih lah, Allah. paling unggul lah. Jadi di situ banyak nabi ditentang mereka, jadi banyak nabi turun di situ, Nabi Daud lah, Nabi Sulaiman lah, Nabi Musa lah, Nabi Isa lah, diturun semua di situ, tapi sama aja hasilnya, kosong. Hasilnya apa? Hasil mereka lawan lagi, Nabi Isa saja mereka gantung. Oh, jadi Isa digantung ya, bukan diserupain ya? Isa itu diserupain. Digantung menurut kamu. Gimana nih? Isa aja Yang digantung digantung, itu kan sementara ayat di Quranmu, Allahmu bilang diserupakan. Nah, ini gimana? Rencana Mbak, rencana mereka itu mau gantung, tapi Allah Oh, masih selamatkan rencana. dia. Tapi yang gantung itu yang Yudas itulah yang digantung. Oh, pernah Allah menyebutkan nama Yudas? Nggak ada. Loh, kalau Allah nggak pernah menuduh Yudas, kok kau lebih pintar dari Allahmu, Pak? Nggak. Kok Allah? Allah itu kan Allahmu nggak kasih pernah kita. bilang ada Yudas digantikan dengan Yudas. Terus kok kalian pandai-pandaian atau kalian ini udah jadi jubirnya Allah semua? Iya kan? Di situ kan Allah kan bilang orang yang khianati Yesus itulah yang berkhianat. Di situ kan agama Nasrani juga bilang berkhianat itu cuma Yudas. Loh, kata Bapak di zamannya Isa orang Yahudi kok jadi Nasrani? Jadi sebenarnya ini agama apa nih? Orang Israel ini agama apa? Nasrani kah? Yahudi. Yahudi kah? Ini Musa Yahudi. sampai detik ini nggak terdeteksi agamanya apa loh. Maksudnya Yahudi. Pengikutnya Isa itu nama dibilang Nasrani itu Loh, karena sekarang mereka saya itu tanya, Isa ini orang Yahudi bukan? Yahudi. Loh, kenapa jadi namanya Nasrani? Nasrani Musa itu kan orang namanya Lewi Paulus. disebut agama Yahudi. Kan kocak-kocak gaming ini, Pak. Kalau Nasrani itu pembawanya Paulus. Nasrani bawaan Paulus nggak ada, Pak. Iya, Paulus itulah yang maksudnya bawa Kristen itu. Kristen. Apa? Yesus Tapi ini itu. balik lagi ya, nggak usah jauh-jauh. Ini kalaulah Musa ini beriman kepada Allah, kenapa dia nggak agama Islam? Itu kan baru sama Rasulullah.
Berarti Musa belum Islam dong, karena Dia Islam baru ada di Muslim. agama Rasulullah. Dia Muslim dia. Jadi jangan bilang Musa itu Islam, Adam itu Islam. Jangan dibilang Iya. karena Islamnya belum ada. Karena kenapa dibilang Islam? Karena Islam itu agama tauhid, sedangkan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya itu yang mereka bawa itu tauhid. Loh, harusnya Islam dong kalau sama-sama tauhid. Iya, Islam mereka. Nabi Isa juga Islam. Kata Anda, Islam itu agama tauhid. Adam, Isa, tauhid. Ya harusnya Islam dong. Iya. Mereka ini kan Muslim semua. Islam semua. nggak? Muslim Islam nggak? Muslim semua mereka ini. Mereka percaya Nabi Muhammad. Percaya mereka. Tunggu. Ini Adam percaya sama Muhammad. Iya. Berarti Adam ini lahirnya di bawah Muhammad ya? Iya, betul. Oh, Adam, Musa itu di bawahnya Muhammad semua ya? Sebelum dunia diciptakan, Nur Muhammad. Saya nggak nanya nurnya, saya nanya Nabi Muhammad. Nur Muhammad udah Kan Anda ada. bilang Adam beriman kepada Nabi Muhammad. Ini Muhammadnya Iya. udah ada belum? Sudah ada, bukan Muhammad yang Nabi ya. Saya nggak nanya itu. Apakah Adam beriman kepada Nabi Muhammad? Iya, beriman dia. Berarti Adam udah ketemu. Udah bukan jumpa Nabi Muhammadnya, dia namanya aja dia udah tahu, udah baca dia di arsinya Allah. Oh, jadi Adam ini udah baca, Iya. tapi Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad kita. Bentar. Adam itu udah bisa baca. Nabi Iya. Muhammad bisa baca nggak di abad ke-7? Nabi besar. Dia itu tidak bisa membaca, tapi Loh, dia bisa. Kalau Adam aja begitu diciptakan udah bisa baca, kenapa nabimu yang udah lama banget nggak bisa baca? Itu kuasanya Allah. Itu kuasanya Allah. Supaya Dibilang kuasanya Allah, saya udah nggak ada jawaban sih. enggak gini, supaya umat yang lain bisa bilang nanti kalau gini, kalau Al-Quran betul membuktikan hal-hal yang betul, berarti dibilangnya Nabi Muhammad itu kan pintar, jadi sesuka dia lah. Tapi ini kan dibilang dia butuh huruf, berarti bodoh. Tapi bisa cipta Al-Quran yang sempurna, makanya tak bisa dilawan itu. Bayangkan. Apanya nggak bisa dari Tuhan. dilawan? Apanya nggak bisa dilawan? Kan di dalam Al-Quran itu tantangan. Dibilang manusia itu gabung aja sama jin, iblis semuanya. Buat aja seperti Al-Quran. Emang bisa? Tak bisa. Itu buku Harry Potter itu J.K. Rowling udah bikin tuh hebat-hebat. Tak bisa, Mbak. Oh, Anda yang nggak mau. Ya, Kalau Anda beli ya gini. seri. Jadi ini Gini, banyak gini, ya gini, J.K. Mbak. Rowling ini menulis Gini, buku Mbak. Harry Potter. Itu keren-keren loh. Mbak, gini, Serius, Mbak. Di zaman Nabi Muhammad itu penyair yang paling top itu orang Arab. Itu penyair yang paling top semua. Tidak bisa dilawan, diakui dunia. Tapi datangnya Al-Quran kalah semua. Kalau Seperti- semua. Iya, kalah semua. Dari Coba. lantun Al-Quran itu kalah semua mereka. Mereka akui itu memang besarnya dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan tak mungkin mereka kalah seperti itu. Oke, Abasa ayat 1, dia seorang nabi dalam kurung Muhammad berwajah masam. Ini syair yang mengalahkan syair-syair semuanya nih. Berwajah Ini syair nggak ini? Saya bawa satu ayat Quran. Gini. Abasa ayat 1 dan 2. Iya, tahu Dia aku. dalam kurung Nabi Muhammad berwajah Berwajah masam kepada masam. seorang buta bernama Betul. Abdullah bin Umi Maktum. Ini syair yang mengalahkan yang mana nih? Itu teguran Allah kepada Rasulullah. Oh, bukan syair berarti. Ya, memang Al-Quran itu bahasa lantunan itu seperti sahih. Oh, itu lantunan. Jadi berwajah masam itu lantunan. Makanya ketika orang mendengar ayat Al-Quran, mau bayi pun sementara nangis, dia tenang kali. Oh, tenang kali. Nah, seperti itu. Karena indahnya lantunannya itu kayaknya ya memang dari Tuhan kita. Seperti itu kan. Oh, jadi lantunannya itu indah ketika berwajah masam, indah lah ya Pak. Ya langsung anak-anak tuh diem ya. Kalau Indah itu ngebaca- namanya berwajah masam itu, Mbak. Itu kan indah, secara- itu syair indah itu. Iya. Bukan. Oke. itu gini, Mbak. Itu kalau Mbak baca bahasa Indonesia ya berwajah masam, tapi kalau
Mbak tahu bahasa Arabnya, bacanya itu indah kali dengarnya. Loh, memangnya orang Arab membacakan Al-Baqarah ayat 1 itu tidak berwajah masam di dalam Arabnya? Seperti itu kan teguran. Sekarang saya Allah. tanya, apakah orang Arab sana juga ketika membaca bahasa itu jadinya manis, jadi gula, bukan jadi Mbak, asam? gini, Mbak. Gini, Mbak. Mbak Ya. cantik, gak dengar dulu ya. Itu ayat itu bukan bermaksud orang baca yang semuka masam begitu, tidak ada seperti itu. Maksud ayat itu Rasulullah, dia menceritakan Rasulullah itu kan itu hari berbuka masam itu karena apa? Itu teguran dari Allah, muncul ayat itu karena dia berbuka masam sama ada orang yang tunanetra ya datang kepada Nabi buka masam, lebih pentingkan orang yang Quraisy itu. Di situ ditegur sama Allah lewat ayat ini, jangan kamu bermuka masam, anggap saja semuanya sama seperti itu. Kalau itu teguran dari Allah. Berarti Nabi ini pernah ditegur ya? Ya namanya dia manusia, Mbak, bukan Tuhan dia. Terus kamu ikutin nggak ini? Ya dia kan namanya Kenapa manusia tadi kan kita di awal mencari Anda kesalahan. bilang, saya Makanya gini. mengikuti Nabi Muhammad Gini, Mbak. yang adalah manusia karena Gini, Mbak. Allah juga yang mengutusnya toh. Anda nggak Iya, ngikutin Mbak. dong kalau nggak asam sama orang buta. Gini Mbak, yang paling Gimana? orang bilang yang paling baik itu Allah. Oh. Tapi kita manusia itu baik saja, tak usah paling baik. Kalau paling baik itu cuma Tuhan, Allah aja. Makanya aku tuh heran, kenapa aku mau tanya nih, jangan salah paham ya, orang kita toleransi ya, boleh. Toleransi. Nah, toleransi boleh lah. Maksudnya aku mau tanya nih, orang Kristen tuh seandainya kita maki itu marah nggak sih? Enggak lah, orang Kristen aja dibubarkan lagi ibadah aja santai. Seandainya orang datang, Loh, ini kan udah kejadian ya. Orang lagi Natal dibubarkan. Orang Tapi kalau lagi berdoa novena diacak-acak. harus betul tidak? Kalau seandainya kita dalam tanda kutip lah, kalau seandainya ada perempuan mereka atau apa kita kayak gitu, marah nggak ya? Gereja aja nggak jadi didirikan aja kita mendoakan, Pak. Yang percaya aja nggak percaya, Iya, nih ya Tuhan kami aja dihina-hina kami nggak marah, santai. nggak percaya aku. Kamu Banyak demo kan? itu banyak membuat aja tidak. Loh, fakta di lapangan gimana? Bukan fakta. Memang di sini di rumusnya itu kita ngomong saja itu kasih turun kan. Bapak tahu Amrozi ya, teroris yang udah divonis mati itu ngapain coba? Anda tahu nggak? Nah, Anda nggak tahu. Oh. Langsung. Udah tanya aja Iman. Anda mau nanya apa lagi? Silakan. Tidak, itu kalian itu kadang membual aja. Loh, kami mengasihi Bapak kok membual? Ya. Enggak masih bapak, tapi kalau Tapi seandainya Bapak tahu ada anak aku lama-lama kalau ada orang Kristen aku pukul tempelan kiri, pipi kiri, kasih tidak pipi kanan. Betul tidak dia ngomong gitu? Iya, betul. Kami Bohong nggak kali. akan balas. Betul. Bohong nggak. Logika Sekarang saya termasuk. tanya Pak, Anda menampar atas dasar apa? Ya kalau seandainya kan banyak yang Nah, jadi kalau Anda menampar seseorang, orang Kristen terutama, tanpa dasar, Anda dikatakan gila, Pak. ya kan kata orang Kristen itu nggak balas. Memang kami nggak balas, banyak banget. Kami nggak ada yang Oh mana ada, bohong kali itu. Bapak tadi nonton ada tadi anak pesantren yang namanya kajian. Dia udah ngancam-ngancam saya. Saya balas emang ngancam. Nonton kan tadi kan yang kajian di tempatmu tadi tuh di situ. Itu kan itu kan karena itu kan langsung kau bela itulah. itu kan karena Mbak kecantik mungkin, jadi nggak mau. Lah hubungannya apa? Aduh, udah ada lagi yang mau ditanya Pak? Oh pertanyaan aku lagi satu ya, apa ya? Moga kakak dapat hidayah lah, biar tambah cantiknya. KTP saya soalnya masih Islam Pak. Kenapa
Muslim, kan Katolik Kristen kok. Betul Apa saja perlu kok. saya kasih tahu KTP saya masih Islam? Nah, ya saya udah dapat hidayah di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus itu ada keselamatan. Di iman lain saya tidak mendapatkan keselamatan. Itu. Oleh pemberitaan para rasul saya menjadi percaya bahwa Yesus itu satu-satunya yang dapat menghidupkan saya ketika mati. Saya tidak pernah percaya lagi sama ilah-ilah lain yang tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu benar. Ilah yang tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Saya nggak akan percaya dengan ilah yang nggak pernah langsung mengutus nabinya atau rasulnya. Karena saya pakai otak, Pak. Kau tobat sudah lah, Pak. Saya sudah bertobat, Pak. Saya sekarang udah pakai otak. Dulu saya nggak pakai otak. Dulu saya gitu, Pak, nggak pakai otak. Tobat nasuha biar diampuni dosamu. Iya, sama siapa saya diampuni, Pak? Sama Allah. Lah gimana cara dia mengampuni dosa saya? Allah mengampuni segala dosa-dosa. Iya, gimana caranya Allah mengampuni dosa saya? Caranya gimana? Orang dia nggak pernah datang kepada saya, gimana mau dia ngampunin saya? Logikanya gitu kan? Dengan cara apa dia menghapuskan dosa saya? Terus Yesus dengan cara apa sih? Dengan cara menjadi kurban. Astagfirullah. Iya, Memang semua kita orang babi tuh. Yahudi di sana. Nih, makanya Bapak harusnya kenal Taurat dong. Di dalam Taurat ya, setiap orang berdosa dihapuskan dosanya melalui kurban. Makanya Oke. Yesus datang itu menjadi kurban bagi saya. Oke, Dengan Mbak yang jalan benar saja itu sudah. dosa Semoga dapat saya hidayah saja. diampuni.